forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview New Honda Beat Deluxe 2023 warna matte green. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari New Honda Beat Deluxe 2023 warna matte green yang baru saja dirilis oleh AHM tanggal 1 Februari 2023. Per hari ini tanggal 3 Februari 2023 unitnya sudah ada di dealer. Jadi hanya selang 2 hari saja langsung ada pengiriman kawan-kawan. Sepertinya Honda gercep ya. Nah, Honda Beat Deluxe 2023 ini dibanderol di harga 19.250.000. Jadi harganya naik 100.000 jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Jadi warna matte green ini pengganti dari warna matte brown. Jadi buat kalian pecinta Honda Beat Deluxe matte brown, sudah tidak diproduksi, diganti dengan matte green ini kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas seputar detail tampilan, fitur, dan spesifikasi yang dihadirkan oleh New Honda Beat Deluxe 2023 matte green ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari bagian depannya terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepala menggunakan paduan 2 warna. Jadi untuk batok utamanya menggunakan warna matte green, dan hijau yang digunakan di sini adalah hijau tua yang memang sangat gelap kawan-kawan. Jadi warnanya ini persis dengan yang digunakan oleh Scoopy Prestige Matte Green. Warnanya sama hijaunya. Di bagian tengahnya dipadukan dengan visor ya, berwarna hitam glossy. Terdapat stripping bertuliskan Honda warna putih di bagian ujung atasnya. Nah, penampakannya seperti ini dari bagian batok kepalanya. Kemudian untuk bagian dasinya masih sama menggunakan warna hitam doff berbahan plastik kasar yang menjadi satu dengan dudukan plat nomornya di sini. Jadi untuk dudukan plat nomornya menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna matte green yang gelap, sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi polos. Kemudian untuk bagian pencahayaan masih sama, untuk headlampnya menggunakan LED dengan desain yang lebar ke samping. Kemudian terdapat beberapa sudut lancip di bagian ujung kanan kirinya. Di bagian tengahnya desainnya melengkung seperti ini. Nah, di bagian sennya masih menggunakan bohlam biasa, posisinya berada di bagian ujung atas ini kawan-kawan. Nah, untuk bohlamnya penampakannya seperti ini, warna kuning. Di bagian mikanya terdapat beberapa motif garis-garis seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat elegan. Kemudian turun ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya menggunakan paduan 2 warna. Jadi untuk bagian atas hingga ke bagian tengah sini menggunakan warna matte green. Terdapat balutan stripping bertuliskan Honda warna silver. Kemudian untuk sisanya di bagian tengah hingga ke bagian undercoilnya menggunakan bahan plastik kasar, warnanya full hitam doff. Lanjut ke bagian kaki-kakinya, untuk bagian fendernya juga menggunakan warna matte green di sini. Sama sekali tidak ada balutan stripping di bagian sebelah kanan, jadi polos. Kemudian untuk suspensinya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff di sini. Kemudian untuk bagian velgnya tidak ada warna yang spesial, jadi masih sama menggunakan warna hitam. Berbeda dengan Scoopy ya, untuk Scoopy warna matte green, di bagian velgnya menggunakan warna coklat. Sedangkan di Honda Beat Deluxe masih sama menggunakan warna hitam dengan desain velg berbentuk V kawan-kawan. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 80/90, ringnya 14. Lanjut ke bagian pengeremannya. Di bagian pengeremannya untuk disnya dia menggunakan dis non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston, dicat menggunakan warna hitam. Nah, kurang lebih penampakannya dari bagian depan seperti ini untuk Honda Beat Deluxe matte green terbaru 2023. Sekarang akan coba saya nyalakan untuk melihat tampilan headlampnya dan sennya ketika menyala kawan-kawan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Saya akan coba nyalakan untuk sennya ya, sen sisi sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti ini ketika lampunya menyala. Jadi untuk headlampnya sudah LED dengan nyala berwarna putih, tentunya sangat terang ya.
Kemudian untuk seinnya seperti ini penampakannya. Menurut kalian seperti apa seputar Honda Beat Deluxe Matte Green ini? Menurut saya ini keren banget sih. Karena memang ini kali pertama AHM menghadirkan warna matte green di Honda Beat series kawan-kawan. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian kokpitnya untuk speedometernya masih sama menggunakan paduan antara analog dengan digital. Jadi untuk bagian kecepatannya dia menggunakan analog di sini ya, dengan background berwarna hitam dipadukan dengan beberapa garis putih dan biru. Kemudian untuk bagian digitalnya ini terdapat beberapa indikator seperti odo dan indikator bahan bakar. Sedangkan di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti ECO, engine check, sen, lampu jarak jauh, dan lain sebagainya. Kemudian untuk warna di bagian atasnya sini menggunakan warna hitam glossy, jadi menjadi satu dengan visor depannya. Jadi ditarik hingga ke bagian belakang. Tidak lupa terdapat logo Honda 3D di bagian tengahnya. Kemudian di bagian samping-sampingnya ini menggunakan bahan plastik kasar full hitam doff, terdapat tekstur seperti karbon ya, seperti ini di bagian kiri dan kanannya. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, kemudian jarak pendek, ada klakson, kemudian ada sein. Sedangkan di sebelah kanan terdapat starter dan ISS, karena ini yang versi termahal Beat Deluxe tentunya sudah dibekali dengan fitur ISS, namun belum tersedia hazard kawan-kawan. Di bagian handle remnya dicat menggunakan warna chrome, dan tidak lupa di bagian handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem seperti ini. Turun lagi ke bagian keamanan. Di bagian keamanannya masih sama, kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm. Kemudian di sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka bagian jok belakangnya. Untuk raknya di bagian sebelah kiri dia menggunakan rak yang terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Sedangkan di sebelah kanan terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet, walaupun di sini belum tipe USB. Jadi power chargingnya masih sama, belum ada perubahan ya. Berbeda dengan Scoopy, PCX, EDV, dan Vario yang sudah menggunakan tipe USB, di Honda Beat ini masih butuh adaptor tambahan. Kemudian di bagian tengahnya juga tidak lupa terdapat hook atau gantungan barang. Nah, untuk bahan di bagian tengahnya sini, untuk bagian dek depan hingga ke bagian dek belakangnya, lanjut ke bagian step floornya, ini full menggunakan bahan plastik kasar. Nah, di bagian step floornya ini terdapat anti slip ya, berupa tekstur gerigi-gerigi di bagian kanan kiri hingga ke bagian tengahnya. Tentunya supaya kaki kita tidak tergelincir ketika berpijak di bagian step floornya. Untuk posisi akinya masih sama, berada di bagian bawah, posisinya berada di tengah sini. Kita mundur lagi ke bagian jok, tangki, dan bagasinya. Jadi joknya masih sama seperti generasi yang sebelumnya menggunakan warna full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaan kulitnya. Untuk ukurannya tidak terlalu lebar namun cukup panjang, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping. Lanjut ke bagian bagasinya, dapat menampung sebanyak 12 liter, tidak bisa masuk helm kawan-kawan karena memang desainnya memanjang seperti ini. Tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter dan konsumsi bahan bakarnya berdasarkan data dalam 1 liter bahan bakar kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 kilometeran. Jadi memang bicara soal irit tidak bisa diragukan, Beat ini adalah matic paling irit se-Indonesia kawan-kawan. Nah, di bagian tangkinya dibalut dengan cover bahannya plastik kasar, di bagian tengahnya terdapat tekstur seperti karbon, kemudian terdapat tulisan Beat yang diukir seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat mewah. Lanjut ke bagian behel belakangnya. Di bagian behel belakangnya khas dari Honda Beat dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi di bagian luarnya ini karet ya, walaupun di bagian dalamnya menggunakan bahan besi. Warnanya full hitam, terdapat tekstur atau motif seperti karbon di bagian kanan kiri dan bagian tengahnya. Kemudian untuk bagian ujung bodi belakangnya juga terdapat motif seperti karbon seperti ini. Warnanya full hitam, bahannya plastik kasar. Lanjut ke bagian bodi sampingnya. Di bagian bodi sampingnya di sini menggunakan warna full matte green seperti ini kawan-kawan. Polos ya, hanya terdapat tulisan Beat menggunakan emblem berwarna chrome. Kemudian ada tambahan striping kecil di bagian bawahnya bertuliskan idling stop. Nah, sisanya di bagian dek depan hingga ke bagian dek bawahnya sini full menggunakan bahan plastik kasar. Untuk bagian step belakangnya masih menggunakan bahan besi ya, model pipa, jadi belum model klik, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Yang menurut saya dari segi tampilan memang masih terlihat jadul ya, berbeda dengan model klik yang tampilannya terlihat lebih modern dan lebih sporty. Lanjut ke bagian ujung bodi belakangnya. Jadi di bagian bawah sini
Nah ini dia untuk dek bawahnya hingga ke bagian fendernya full menggunakan bahan plastik kasar. Di sini terdapat lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar. Kemudian ada striping bertuliskan Honda di bagian atasnya warna putih. Dan tidak lupa terdapat tambahan mata kucing. Untuk ukuran fendernya panjang dan cukup lebar, jadi setengah rodanya ya, yang tentunya akan melindungi yang dibonceng di belakang dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Di bagian fendernya untuk warna hitamnya tidak polos, namun terdapat beberapa motif seperti karbon, contohnya di bagian tengah, di bagian kanan kiri hingga ke bagian bawahnya. Stop lampnya masih menggunakan bohlam biasa, belum LED, hingga ke bagian sennya. Saya akan tunjukkan ya nyalanya, kurang lebih seperti ini. Ketika stop lamp dan sen belakangnya dinyalakan kawan-kawan. Nah ini dia untuk penampakannya. Jadi dibalut dengan mika berwarna merah di bagian stop lampnya. Kemudian di bagian sennya nyalanya berwarna kuning seperti ini. Nah di bagian mika luarnya terdapat beberapa motif garis-garis hingga ke bagian stop lampnya seperti ini, yang menambah kesannya semakin terlihat mewah. Nah kurang lebih penampakannya dari bagian bodi belakang hingga ke bagian sampingnya seperti ini untuk Honda Beat Deluxe Matte Green terbaru 2023. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi sektor mesin sama sekali tidak ada perubahan dari generasi yang sebelumnya. Masih menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC. Pendinginnya masih sirip-sirip, jadi belum cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,65 liter. Sudah dibekali dengan teknologi ESP, namun belum ESP Plus. Rangkanya menggunakan rangka terbaru, yaitu rangka ISEF yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Nah penampakan dari bagian knalpotnya seperti ini, dari bagian leherannya hingga ke silencernya menggunakan warna full hitam doff, dibalut dengan cover muffler yang warnanya juga hitam berbahan plastik kasar. Terdapat dua tekstur, jadi di bagian depannya teksturnya kasar seperti kulit jeruk, sedangkan di bagian tengah hingga ke bagian belakang teksturnya seperti karbon kawan-kawan. Kemudian untuk bagian tengahnya di bagian kolong tidak terdapat hager, namun ada tambahan karet penahan lumpur yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian di bagian ban belakangnya menggunakan ukuran 90/90, ringnya 14, tentunya sudah tubeless, merek Federal kawan-kawan. Di bagian velgnya menggunakan warna full hitam doff. Beralih ke sisi sebelah kiri, di bagian suspensinya masih sama menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Di bagian pengereman belakang juga masih sama, masih menggunakan pengereman tromol, belum disc brake. Nah untuk penampakan dari bagian cover CVT dan cover filter udaranya seperti ini. Jadi warnanya full hitam, terdapat emblem bertuliskan ESP di bagian cover filter udaranya. Kemudian di bagian cover CVT-nya menggunakan paduan plastik di bagian depannya. Jadi di bagian depannya terdapat cover plastik seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya terdapat tulisan Honda yang diukir seperti ini. Nah di Honda Beat Deluxe 2023 masih tetap tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Nah kurang lebih penampakannya ini dia dari sisi sebelah kiri kawan-kawan untuk Honda Beat Deluxe terbaru 2023 warna matte green. Kemudian dari bagian bodi belakangnya seperti ini. Nah dari bagian sisi sebelah kanan ini dia. Kemudian full ya dari sisi sebelah kanan untuk bagian belakang, tengah hingga ke bagian depannya. Nah ini dia. Jadi menurut kalian seperti apa kawan-kawan? Bisa tuliskan di kolom komentar. Nah jadi itu tadi kawan-kawan sekilas review new Honda Beat Deluxe 2023 warna terbaru, yaitu warna matte green yang baru saja dirilis oleh AHM. Jadi buat kalian pecinta Honda Beat Deluxe Matte Brown, untuk warna matte brown sudah tidak diproduksi, diganti dengan warna matte green ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Beat Deluxe di tahun 2023. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.